Muhammad Siddiq, saya berasal dari Lampung, jurusan Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, akan menyampaikan tugas resum materi PBAK. Yang pertama, materi dari Dr. Andes Ahmad Fattah Yasin, MAG, Wakil Doktor 3, mengatakan bahwasannya jadi mahasiswa UIN Malang itu tidak gampang, karena mahasiswa UIN Malang harus siap, baik itu siap badan juga harus siap mental. Dan adapun indikator untuk mahasiswa agar tetap siap mental spiritualnya itu ada 3. Yang pertama, berpikir ilmiah, tetapi harus tetap dibarengi dengan ilmu agama, karena kampus kita yang mana kampus UIN Malang tersebut merupakan kampus Islam yang disebut UIN atau Universitas Islam Negeri, maka harus tetap ada agamanya. Yang kedua, berpikir positif. 3, berperilaku positif, tidak hanya berpikir tapi tetap dilakukan. Jadi kalau jadi orang tersebut jangan hanya berpikir tapi kita harus bisa melakukannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kreatif. Maksudnya kreatif, kita harus bisa mengembangkan bakatnya. Nah, semua hal kalau sudah jadi mahasiswa, ketika kita sudah jadi mahasiswa, maka kita harus bisa lewat jalurnya. Ketika kita sudah jadi mahasiswa, kita harus tetap melalui jalurnya yang tepat. Saya harapkan, menurut beliau, saya harapkan semua mahasiswa punya giroh, punya semangat yang lebih. Jangan kenali diri sendiri, tapi kenali semuanya. Kemudian materi yang kedua berasal dari Dr. Ilvi Nurdiana, MSI, yang mana beliau tersebut merupakan wakil doktor bidang administrasi. Mungkin lebih ke pesan-kesan beliau diantaranya adalah orang yang besar bukan hanya pandai merangkai kata-kata. Setelah itu, pemimpin sejati bukan hanya pintar untuk memprovokasi, tapi pintar juga untuk melakukan hal tersebut. Setelah itu, pemimpin yang baik yakni adalah orang yang mampu membuka jalan untuk orang lain, mampu membuka jalan untuk orang lain agar orang lain tersebut bisa sukses. Setelah itu, jagalah nama besar universitas kita dan jangan mencorengnya. Jadi ketika kita sudah masuk ke Universitas Maulana Malik Ibrahim, kita harus bisa menjaga nama baik universitas tersebut. Jangan sampai kita malah merusak nama baik universitas tersebut. Setelah itu, untuk mencapai reputasi internasional, maka harus mencapai reputasi nasional. Dan perlu diingat tambahan dari beliau bahwasannya ketika kita membayar uang ma'had, ketika kita menyetorkan uang ma'had tersebut bukanlah untuk ma'had sendiri, bukanlah untuk membayar biaya kos di ma'had, tetapi uang ma'had tersebut digunakan sebagai uang yang digunakan untuk pembelajaran santri tersebut sendiri atau mahasiswa tersebut sendiri. Setelah itu ada materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini menjelaskan tentang DEMA atau Dewan Mahasiswa. Jadi kalau di SD, kalau di MTS ataupun di MTS SMP ataupun SMK SMK, SMA SMK, kita ada yang namanya OSIS. Kalau di fakultas, kalau di kemahasiswaan, maka itu ada yang namanya organisasi mahasiswa intrakampus atau disingkat sebagai OMIK. Jadi fungsinya DEMA tersebut yang pertama adalah sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasi kegiatan mahasiswa. Setelah itu tugasnya, setelah fungsi kita beralih kepada tugas. Tugasnya DEMA yang pertama adalah melaksanakan kegiatan kerja organisasi, yang kedua memberi info kemahasiswaan, dan yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi kemahasiswaan. Setelah itu ada 6 kementerian dalam DEMA. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, yang keempat adalah Kementerian Agama, dan yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir adalah
Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk strukturnya DEMA sendiri yaitu yang pertama paling atas adalah ketua. Setelah ketua di bawahnya ada wakil, bendahara, dan sekretaris. Di bawah bendahara, wakil, sekretaris nanti ada kementerian-kementerian tersebut yang mana akan dibantu oleh sekretaris masing-masing. Karena ingat semua kegiatan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, maka kita butuh dengan yang namanya yang lain, tidak bisa dikerjakan dengan sendirinya. Setelah DEMA saya akan membahas tentang organisasi SEMA yang bisa dikatakan sebagai Senat Mahasiswa. SEMA adalah organisasi yang berperan mengkoordinasi lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visinya adalah terwujudnya semua universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalisme. Kemudian untuk fungsi SEMA sendiri adalah yang pertama adalah advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang terakhir adalah penganggaran. Kemudian setelah itu tugas dari SEMA sendiri yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua memberikan persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Yang ketiga memberikan pengesahan setiap LPJ. Yang keempat memfasilitasi aspirasi mahasiswa UINMA. Dan yang keenam adalah yang keempat adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa UINMA. Yang kelima mengawasi setiap kebijakan DEMA, dan yang terakhir adalah merancang dan menetapkan peraturan organisasi. Setelah itu kita ke selanjutnya materi yang kelima yakni paduan suara mahasiswa atau Gema Gita Bahana, yaitu merupakan salah satu UKM yang fokus pada paduan suara, yakni yang mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSM GGB berupaya mengembangkan bakat dan minat para anggota di bidang paduan suara, juga mengembangkan kepiawaian berorganisasi. PSM GGB dalam tiap tahun itu selalu melaksanakan yang namanya konser. Setelah itu PSM GGB juga mengikuti kompetisi dalam ataupun luar kampus. Dan yang terakhir adalah materi yang keenam adalah ada yang namanya Menwa, yakni dibentuk sebuah organisasi yang dibentuk oleh A.H. Nasution pada tahun 1959 di daerah Jawa Barat dan dilatih langsung oleh Kodam Siliwangi. Setelah itu Pancadharma 1 merupakan janji resmi mahasiswa. Dasar pendirian Menwa sendiri yakni berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 dan SKB. Setelah itu fungsi resimen mahasiswa ada 4, yakni arti dari lambang Wira Cakti Yuda, yakni yang pertama adalah prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini akan saya berikan slide atau gambaran tentang materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To say you want the best thing, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello. So find someone great, but don't find no one better.